Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini kami kelompok 3 akan membahas materi pengantar manajemen, yaitu tentang perencanaan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gian Algeri dengan NVM 10121097. Dan saya Bagas Jalur Darajat dengan MPM 10121079. Dan saya Bagas Prastio dengan NPM 10121087. Baik, untuk itu langsung saja kita mulai kepada materi yang pertama, yaitu yang akan diterangkan oleh saya. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Apa itu perencanaan? Perencanaan atau planning merupakan salah satu dari fungsi dasar manajemen, di mana dalam keempat fungsi dasar manajemen, perencanaan menduduki urutan pertama sebagai fungsi yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya. Perencanaan secara garis besar dapat diartikan yaitu sebagai suatu proses menetapkan tujuan atau sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk pengertian perencanaan secara spesifik, di sini kita dapat menjelaskan beberapa pandangan ahli manajemen, yaitu yang pertama yang bernama George R. Terry pada tahun 1975. Beliau mengemukakan bahwa perencanaan adalah pemilihan yang menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi berkaitan dengan masa yang akan datang, dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Yang kedua yaitu ada Henry Fayol. Henry Fayol mengemukakan bahwa perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Poin kedua yaitu ada unsur-unsur perencanaan. Dalam membuat perencanaan yang baik, perlu memperhatikan unsur-unsur yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan yang relevan dengan tujuan organisasi. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu pertanyaan itu berunsur dari 5 W dan 1 H, yaitu yang pertama, what, apa. Apa ini mengenai tentang apa tujuannya, tindakan yang harus dikerjakan, atau apa komoditas yang akan dibuat, dan lainnya. Ketika kita akan melaksanakan sebuah perencanaan, kita harus tahu dulu apa tujuan dari yang kita rencanakan tersebut. Yang kedua yaitu ada why, mengapa. Mengapa ini mengenai hal yang harus dikerjakan. Mengapa komoditas tersebut dipilih untuk dibuat. Artinya kita juga harus tahu sebelum melaksanakan sebuah perencanaan yang akan kita laksanakan, kita harus tahu mengapa hal itu harus kita kerjakan, mengapa hal itu harus kita lakukan atau kita buat. Yang kedua yaitu ada where, yaitu di mana. Where ini mengenai di mana kegiatan dilakukan, yang perlu mengenai di mana kegiatan dilakukan, yang perlu dijelaskan kenapa memilih tempat tersebut untuk lokasi perusahaan. Yang ketiga yaitu ada when, kapan, yaitu mengenai kapan aktivitas organisasi itu mulai dilakukan. Nah, yang harus kita mantapkan itu ya tentang perencanaan, yaitu tentang kapan. Kapan perencanaan itu akan kita lakukan atau akan kita eksekusi. Dan kelima yaitu ada who atau siapa, yaitu mengenai siapa yang akan melakukan pemilihan dan penetapan personalia, persyaratan, dan jumlah personalia yang akan dilakukan pekerjaan. Dan keenam yaitu ada how, bagaimana, yaitu mengenai bagaimana cara dan metode untuk mengerjakannya. Perlu diberikan penjelasan mengenai teknik-teknik atau cara pengerjaannya.
Baik, mungkin segitu yang dapat saya jelaskan. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bagas Jalu. Silahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Gian yang sudah memberikan pengertian tentang apa itu perencanaan serta unsur-unsur perencanaannya. Kayak gitu. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tahapan-tahapan perencanaan. Secara garis besar, tahapan-tahapan perencanaan terdiri dari 4 step. Yang pertama, menetapkan tujuan serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatannya. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. Kayak gitu. Supaya kita tuh ketika mau turun tuh harus ada survei lapangan terlebih dahulu, mengidentifikasi hambatan yang akan kita lalui apa aja, kayak gitu. Terus tujuannya kita harus memang menetapkan tujuan dari awal supaya nanti kita dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat perencanaan. Yang pertama, faktual. Perencanaan harus dibuat perusahaan adalah sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung dan harus sesuai dengan fakta yang terjadi, bukan hanya sekedar spekulasi semata. Yang kedua, harus realistis. Perencanaan dapat ditetapkan untuk mencapai target, harus sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketiga, logis dan rasional. Perencanaan yang dibuat dapat diterima oleh akal maupun logis dan rasional tanpa mengada-ngada sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang keempat, fleksibel. Perencanaan dirumuskan bersifat fleksibel atau tidak kaku dan perencanaan tersebut dapat beradaptasi dengan kondisi eksternal yang berubah-ubah. Yang dibuat harus memiliki ketahanan menghadapi resiko-resiko yang tidak terduga, kayak gitu. Terus yang kelima, kontinuitas. Perencanaan harus bersifat kontinuitas atau berkelanjutan. Tidak hanya terpaku pada batas target tertentu, perencanaan memiliki visi ke masa depan, kayak gitu. Terus yang keenam, komitmen. Seluruh anggota yang terlibat memiliki komitmen dan loyalitas dengan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama. Dan yang terakhir, komprehensif. Perencanaan yang dibuat adalah perencanaan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan koordinasi seluruh bagian perusahaan menyangkut segala aspek dari sumber daya. Kayak gitu. Ya mungkin tahapan dan syarat perencanaan yang bisa saya jabarkan hanya seperti itu, kayak gitu. Mungkin selanjutnya lebih detail akan dibahas oleh teman saya, Bagas Prasetyo. Kepada Bagas Prasetyo, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Kang Bagas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya perencanaan. Ada 2 alasan utama pentingnya membuat rencana bagi organisasi dalam operasi, yaitu yang pertama, untuk mencapai protective benefit yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Dan yang kedua, mencapai positive benefit dalam bentuk meningkatkan kesuksesan tercapainya tujuan perusahaan. Di samping itu, dengan membuat perencanaan akan memberikan beberapa manfaat bagi manajemen perusahaan yang meliputi: pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi perusahaan pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Dan yang keenam,
memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian dalam organisasi. Yang selanjutnya, membantu tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah terpahami. Yang selanjutnya, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang terakhir, menghemat waktu, usaha, dan dana. Perencanaan juga mengandung beberapa kelemahan, yaitu yang meliputi pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Dan yang selanjutnya, perencanaan cenderung menunda kegiatan, dan perencanaan memungkinkan terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual. Dan yang selanjutnya, ada rencana-rencana yang diikat cara-cara yang tidak konsisten. Dan yang selanjutnya, rencana yang dibuat kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan staf yang mengerjakannya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang atas kerjasamanya. Semoga apa yang tadi kita sampaikan itu bisa menjadi ilmu atau pemahaman baru bagi kita semua, khususnya kita dan umumnya bagi kita semua gitu ya. Amin. Sebelumnya, mohon Amin. maaf atas banyaknya kekurangan yang kami sampaikan. Demikian yang pembahasan yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.